yang menjadi sebuah pertanda akhir zaman, yang alhamdulillah kita juga menerima hadis itu juga dari para ulama sampai kepada kita. Di antaranya tanda-tandanya adalah ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Kalau setiap orang itu atau setiap golongan itu merasa saya yang paling benar, golongan saya yang paling benar, itu hati-hati. Itu tanda-tanda hari kiamat. Itu tidak baik, itu tidak benar. Karena mohon maaf, di antara ajaran Abu yang perlu kita bawa ke rumah masing-masing dan perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, dan alhamdulillah yang menyelamatkan kami sampai sekarang karena Buya Habib Hasan mengajarkan kepada anak-anaknya, terutama kami ketika umur 7 tahun sampai 11 tahun, terus diingat-ingatkan, terus dijelaskan kepada kami tentang apa yang diinginkan anaknya itu untuk merasakannya. Apa itu? Dan itu didasarkan oleh Buya Hasan. Kata beliau, Segaf, kamu harus merasa bahwa diri kamu paling rendahnya orang di muka bumi. Harus. Dan kamu harus sukses suatu waktu nanti. Kalau kamu sudah bisa merasakan seperti itu, enak. Hidup dimanapun enak. Kalau kamu itu pergi ke suatu tempat, lalu kamu dihormati, dimuliakan, maka kamu akan katakan, Masya Allah, orang seperti saya dihormati, berarti semua yang ada di sini akhlaknya bagus-bagus semuanya. Tapi kalau seumpama saya tadi mulai turun, gak ada yang menghormat saya tidak akan menyalahkan Habib Husin. Gak bisa mendidik mereka, tidak. Atau Haji Bayu punya lingkungan yang tidak baik, tidak. Tapi saya akan menyalahkan diri saya sendiri. Padahal saya pakai pakaiannya Nabi, tapi ternyata mereka tidak menghormatinya. Ini pertanda bahwa dosa saya sangat besar, sehingga mereka tidak sampai menghormati saya. Itu kata saya punya apa? Itu yang dia kepada anak-anaknya. Bahkan itu yang dirasakan oleh beliau, di mana beliau katakan bahwasanya 3 hari sebelum meninggal beliau katakan, Abi nggak pernah merasa Abi bangun pondok. Sampai segitunya. Padahal pondoknya ada, beliau seorang mudir, muridnya banyak, sudah yang mengajar di mana-mana, tapi beliau merasa tidak pernah membuat pesantren ini. Yang terjadi ini adalah sebuah kebaikan yang Allah manjakan kepada Abi. Mungkin berkat doanya orang tua, mungkin berkat doanya guru, atau mungkin ada perbuatan Abi yang diterima, kemudian Allah mengajarnya sekarang seperti ini. Tidak pernah melihat pada dirinya buat baik. Karena kalau seumpama ada kebaikan, sama sekali bukan karena kami. Kami ini adalah alat, kami adalah robot. Sehingga diantara ajaran ini penting untuk kita terapkan, terutama para da'i, para ustadz, para kiai. Kalau mau berdakwah itu pertama kali yang harus kita lakukan itu lihat, pandang satu-satu, semuanya pandang. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang kita pandang semuanya lebih baik dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pandang lagi satu-satu sampai ke yang terakhir. Untuk apa? Untuk kita itu merasa, ya Allah, semoga dengan semacam ini apa yang kita lakukan jadi sebab dosa saya diampunkan, saya diangkat derajatnya. Dan yang ketiga, kita lihat lagi dari awal sampai akhir, kita minta pada Allah, ya Allah berikan saya hidayat dan mereka semuanya. Ya bisa kasih hidayah Allah, nggak bisa dipaksakan. Anak kita pun kita ingin seperti kita ingin, nggak bakal bisa, karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Kita ini cuma alat. Yang bisa kita lakukan adalah mendekatkan semua orang kepada sebab-sebab turunnya hidayah. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Oleh karena itu, maka sangat disayangkan kalau seumpama kita itu jauh daripada majelis, jauh daripada pendidikan-pendidikan Nabi kita Muhammad SAW, jauh daripada lantunan-lantunan Al-Quran, jauh daripada kita mendengar hadis Nabi SAW. Asalkan belajarnya itu benar, maka tidak akan ada ajaran di dalam ajaran Islam itu yang seperti dikatakan radikal dan sebagainya. Tidak ada sama sekali. Oleh karenanya Nabi SAW itu menjelaskan di dalam hadisnya yang sahih bahwasanya keluargaku ini seperti perahu Nabi Nuh. Yang naik selamat, yang gak naik maka dia akan tenggelam. Kenapa disifatkan hanya keluarganya? Karena nanti suatu waktu akan terpecah belah, banyak pemahaman banyak, tapi yang difahami oleh para habaib itulah yang pegang. Lihat bagaimana Habib Umar, guru kita. Lihat bagaimana Habib Zain Semit, guru kita. Kita lihat bagaimana Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, guru kita. Wasatoh, tengah-tengah, moderat. Nggak pernah kita itu lain, wah ini pejabat berarti begini. Nggak, kita nggak pernah merasa seperti itu. Pejabat besar harapannya untuk dapat rahmat Allah. Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan khairun nas a'lamuhum, khairun nas habaibuhum, khairun nas zuriyatun nabihim. Nggak ada, nggak pernah disebutkan begitu.
Sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah terbaik, yang paling bermanfaat kepada manusia. Siapa paling bermanfaat? Siapa saja. Mau pejabat, mau pengusaha, mau orang alim, mau siapa saja. Lalu apa kata saya punya apa? Untuk menerapkan itu supaya mudah, ayo Abi mau tanya kepada Segaf dan Segaf. Sebagaimana saya punya abah dulu tanya pada saya mau tanya pada antum semuanya, jawab, ayo. Siapa tahu dapat barokahnya juga. Sekarang, berani kamu bersumpah? Bilang sama saya. Saya sekarang bilang sama antum semuanya, berani kalian bersumpah? Ada satu saja kebaikan yang pernah antum lakukan, sekarang pasti Allah terima. Berani? Ada yang berani? Nggak ada yang berani. Siapa yang tahu? Mana kebaikannya mana? Kebaikan mengajar, kebebasan mengajar, diterima, pasti. Mana buktinya? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang berani bersumpah. Itu pertanyaan pertama, kata saya punya abah. Pertanyaan kedua, berani kalian bersumpah bahwasanya ada dosa yang pernah kita lakukan dulu, sekarang pasti Allah ampunkan? Berani? Lu tuh atas dasar apa kita itu merasa lebih baik daripada orang lain? Atas dasar apa? Justru Allah itu menciptakan semua makhluk itu dengan konsep yang sama. Kalau tidak seperti itu berarti Allah tidak adil. Coba lihat wajah kita kan beda-beda. Ada yang ganteng, ada yang ini jelek, semuanya biasa atau ganteng. Kalau semua Allah nggak adil, maka yang tidak ganteng itu atau yang biasa itu dia menuntut, mana keadilanmu ya Rabb? Ternyata Allah Ta'ala itu menciptakan keadilan itu sinergi. Karena konsepnya itu sama. Semua orang, siapapun kita, apapun jabatannya, semua ada kelebihan dan semua ada kekurangan. Para ulama, jangan kita katakan ulama itu banyak modalnya. Ulama adalah salah satu daripada mereka yang pertama kali diazab dalam neraka. Jadi jangan kita entengkan. Ilmu itu amanah. Saya punya abah masih ingat bagaimana abah saya berkata begini, kalau semua kamu diundang sama musola kecil, lalu kamu ada undangan yang sama oleh masjid yang besar, jangan sekali-kali kamu berpindah ke masjid yang besar. Tetap masih kecil. Kenapa? Karena ilmu bukan milik kamu. Salah sendiri kenapa kamu milih ilmu. Saya masih ingat kenapa sampai sekarang saya ini rajin berolahraga, jaga kesehatan. Kalau jam 7 malam saya tidak makan nasi. Jangan dipaksa, walaupun Haji Bayu yang maksanya. Kenapa demikian? Karena saya tahu. Saya masih teringat bagaimana saya punya abah berkata begini, Segaf, Abi nggak pernah maksa kamu jadi orang alim. Tapi kalau kamu sudah memilih ilmu jalur hidup kamu, mulai saat itu kamu bukan milik kamu. Kamu milik Allah, kamu milik Rasulullah, kamu milik umat. Sehingga kita jaga semuanya. Untuk apa? Karena kita aktivitasnya sangat penuh. Bayangkan hari ini luar biasa. Dari pagi kita ngajar, jam 12 ada permasalahan, ada rumah tangga. Kemudian kita itu selesaikan sampai jam 1 saya ngajar ustazah sampai jam setengah 3 saya membuka BKKMB. Udah itu sampai jam setengah 4 saya sholat asar, langsung main bola. Habis main bola, saya habis sholat maghrib, langsung saya berangkat ke sini. Paling penuh. Nah, kalau semua saya nggak olahraga, gimana saya bisa menjaga? Oleh karena kadang-kadang saya merasa heran gitu. Kalau ngelihat bapak polisi atau bapak TNI yang perutnya agak gendut gitu loh. Sehingga saya sering bertanya, Pak, minta maaf, apa nggak disyaratkan? Apa kata beliau? Oh, disyaratkan waktu masuk. Tapi kalau sudah masuk nggak disyaratkan lagi. Tapi alhamdulillah yang ada di sini, masya Allah, semuanya bagus. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati, saya muliakan para pejabat. Yang kita di depan Allah, di mata Allah sama saja. Nggak ada yang berbeda. Jangan salahkan kami para habaib, para zuriat Nabi. Jangan kita iri kepada mereka para habaib, karena kita ini nggak ada yang tahu, nggak ada yang rencanakan. Saya dulu sebelum lahir, saya pernah sudah merencanakan saya lahir sebagai habaib dari kalangan Mbah Harun. Nggak ada. Memang Allah menciptakan seseorang itu seperti itu, sudah dengan kemuliaannya masing-masing. Jangan salahkan kami para habaib, tapi kita ini merasa malu kalau seumpama kita itu dikatakan habib, tapi kita belum bisa ngasih contoh yang baik. Justru itu adalah sesuatu yang sangat berat kepada kami. Kalau kami berbuat salah, kita itu akan diazab 2 kali, karena kita itu jadi contoh bagi yang lainnya. Tapi antum tidak, antum cuma 1 kali. Kita malu kepada datuk kita, Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa itu yang namanya silsilah ada di rumah? Untuk supaya kita ingatkan kepada diri kita itu loh, apa kamu begini sampai Rasulullah, kamu nggak malu?
Untuk itu, silsilah itu bukan untuk dibangga-banggain, enggak. Dapat apa kita sebagai habaib? Mohon maaf, dapat santunan dari negara? Enggak ada. Dapat apa kita sebagai habaib? Enggak ada. Adanya kita itu adalah kelangsungan dan kepanjangan rahmatnya Allah melalui Nabi Muhammad, melalui zuriyahnya. Alhamdulillah, para pejabat hadir bersama kita. Ini tidak mudah. Habib Husin, Masya Allah, luar biasa. Dulu majelisnya banyaknya luar biasa, tapi pejabatnya sedikit. Sekarang majelisnya Alhamdulillah nggak terlalu banyak, tapi pejabatnya hadir semua. Begitulah Allah mengatur. Karena Pak, dulu masyarakatnya nggak ngerti rotipan, nggak ngerti hadrahan dan sebagainya. Akhirnya apa? Banyak mereka itu tertarik. Sekarang sudah banyak pejabatnya nggak ngerti. Nah, makanya sekarang pejabatnya gilirannya biar tahu salawat. Sampai-sampai ada komandan salawat. Itu kan luar biasa itu. Sallu ala Nabi. Beliau ini satu harinya, coba kita nggak mau syukur bagaimana kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu sampai mengucapkan hadis yang sahih ini, bahwasanya yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada pejabat yang adil, siapa saja, dari Danren, Dandim sampai yang paling rendah, sampai kepala lurah, sampai kepala desa, asalkan dia itu amanat dan dia adil dengan jabatannya, ingin mengayomi umatnya Rasulullah SAW itu, kata Nabi Muhammad, satu harinya itu seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Semuanya punya modal. Jangan pernah kita merendahkan. Bahkan Allah Ta'ala mensejajarkan antara umara itu dengan ulama. Atiullaha wa rasulah wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri minkum? Mereka ini. Jangan pernah kita merendahkan orang lain. Selama kita belum tahu bagaimana nasib terakhir kita, jangan pernah kita merendahkan. Alhamdulillah datang para pejabat. Semoga Pak Danrim, Komandan Brimob, dan juga Pak Dandim serta Wakapolres dan semua yang para pejabat yang ada di sini, semuanya semoga dicintai oleh Nabi Muhammad. Nanti di pada masyarakat bersama Nabi Muhammad, dan kita ikut ngintil sama mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada Haji Bayu, yang apa yang telah disampaikan oleh beliau itu kan sudah jelas. Kalau seumpama apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu itu tidak benar, maka apa yang disampaikan oleh Habib Husin nggak benar. Mohon maaf, malam ini kita buat acara kayak begini, ini bukan gratis, tapi banyak mengambil energi, baik energi itu berupa materi dan sebagainya. Tapi kalau seumpama kita hitung-hitungan pakai kalkulator, berapa yang didapatnya sebulan, berapa pengeluarannya, bisa jadi bisa jadi minus atau bisa jadi bangkrut gara-gara itu. Tapi subhanallah, tambah rumah untuk tambah rumah, gak tambah istri. Semoga istrinya satu tapi rasa 4. Nah, ini yang penting. Nah, jadi biar kita paham kenapa, karena Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu beliau telah bersumpah. Kalau Nabi berbicara tanpa sumpah itu pasti benar, apalagi diawali dan sumpahnya. Dengarkan baik-baik sumpahnya. Jadi semoga kita itu berdoa. Jadi jangan sampai kita katakan, wah enak ya Haji Bayu punya duit, kita nggak punya duit, berarti kita nggak bisa seperti dia. Diluaskan, diberikan keluasan oleh Nabi SAW. Kita akan jelaskan nanti bahwasanya kita mempunyai kesempatan yang sama, ingin menjadi wali Allah, semuanya sama. Yang kita katakan, oh para pejabat nggak bisa jadi wali Allah, siapa bilang? Banyak pejabat jadi wali Allah, diantaranya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang kutub. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-7, itu beliau itu seorang kutub, rajanya wali. 2 tahun sekian, tapi dia itu mendapat makom yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Pejabat. Harun ar-Rasyid, pejabat tapi wali. Nah, siapa tahu Pak Danren juga wali. Nah, jadi kita jangan pernah merendahkan, dan tidak besar kesempatan bagi semuanya. Kita akan jelaskan. Di mana sumpahnya Nabi 3? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, madulima abdun bimadlamatin fasabara 'alaiha. Kata Nabi, inni la uqsimu ala salasin. Aku bersumpah terhadap 3 hal. Bersumpah. Madulima abdun. Yang pertama, madulima abdun bimadlamatin fasabara 'alaiha illa wazadahu Allahu izzan wa rifatan. Enggak ada seorang pun dizalimi oleh orang lain, baik itu kerabatnya, tetangganya, atau siapapun, tapi dia sabar. Dia enggak membalas. Sabar dia. Pasrah kepada Allah. Dia tidak membalas, kecuali apa? Pasti Allah akan menambah kemuliaannya. Allah menambah derajatnya.
Allah menambah kenikmatannya yang karenanya orang itu benci kepadanya. Itu sumpahnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, man fataha baba mas'alatin, orang yang suka minta kepada orang lain, baik secara hal ataupun secara lisan, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqr. Orang yang suka membuka kesempatan minta pada orang lain, maka Allah akan membukakan untuknya 70 pintu kefakiran. Cari orang yang suka minta kemudian dia kaya, gak bakalan, karena Nabi SAW bersumpah. Yang ketiga, mana qasomalu min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang namanya sedekah itu, dengan harta itu dengan sedekah, bahkan bertambah. Subhanallah, kita baru saja melewati masa-masa yang sangat genting. Semuanya terimbaskan, dari mulai pejabat sampai masyarakat awam. Kapan itu? 3 tahun lamanya. Masa-masa corona. Kita menganggap awal-awal, corona nggak bakal sampai ke Indonesia. Kenapa? Indonesia itu banyak yang berzikir. Indonesia itu banyak pesantrennya. Indonesia begini-begini. Datang juga ke Indonesia. Sampai juga ke Indonesia. Sampai berapa orang yang meninggal. Alhamdulillah yang meninggal itu syahid yang meninggal. Setiap yang meninggal karena corona, maka 70 keluarganya berada di dalam jaminannya nanti masuk surga sejajar dengan para syuhada dan para salihin nanti. Beruntung. Kali ada mau daftar lagi, kita bacakan Fatihah gitu. Subhanallah. Kemudian waktu kemarin terjadi corona itu, ada beberapa hal atau banyak hal yang kita pelajari, tapi diantaranya adalah, silakan kita buka di data, di sensus dan sebagainya, survei dan juga penelitian yang ada, bahwasanya para pengusaha itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, bangkrut, gulung tikar, itu banyak sekali, terutama yang terkait dengan jasa perhotelan dan sebagainya, jasa transportasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, stagnan, sedikit sekali. Selama 3 tahun tetap itu sedikit sekali. Yang ketiga, setelah corona malah bertambah. Ada, tapi sedikit sekali. Siapa mereka? Ternyata mereka yang tidak berkurang sedekahnya. Ingat kan, ada rumah makan gratis waktu di awal-awal corona, itu dia punya 4 rumah makan gratis. Setelah selesai corona 3 tahun, ada 16 rumah makan gratis. Masih kita nggak percaya Nabi kita Muhammad SAW. Sedekah. Oleh karenanya jadi sedekah itu adalah sebuah amal ibadah yang sangat luar biasa, yang Abu Hasan sendiri melaksanakannya. Jadi Abu Hasan mau bikin bangunan, diperkirakan berapa kira-kira bangunannya ini, dipancing Allah Ta'ala dengan cara apa? Sedekah. Dia beli di bank itu, dia tukar uang yang baruan itu 5 ribuan dulu besar tahun 80-an atau 90-an tuh. Sehingga apa? Beliau pergi malam-malam jam 2 malam itu naik mobil, kemudian dia lewati orang yang tukang becak yang di jalan-jalan itu kasih 5 ribu sampai habis. Kalau nggak habis sampai ke Bangil, sampai ke Gempol, baru kemudian balik. Subhanallah, setiap hari beliau memancing kepada Allah Ta'ala, dia dapat. Itu hebatnya sedekah. Makanya diantara amal yang paling ajaib, yang tokcer langsung di dunia, itu adalah sedekah. Beruntung yang banyak sedekahnya. Kenapa? Yang paling banyak sedekahnya adalah manusia yang hidup untuk menjadi orang kaya. Doakan anak-anak kita menjadi ahli sedekah. Karena kalau ahli sedekah pasti kaya. Jangan doakan kaya, karena kaya belum tentu sedekah. Kesian dia hidupnya. Tapi kalau sedekah luar biasa. Oleh karena saya berikan contoh yang sangat ajaib, tapi jangan ditiru. Karena belum tentu nasibnya sama. Apa itu? Ada satu orang durjana, fasik. Gak usah kita sebutkan dari mana dan siapa orangnya, karena sudah meninggal dunia. Luar biasa kefasikannya, dosa besarnya itu sehingga kami katakan durjana. Bayangkan, dia memperkosa anak tirinya, dan anak tirinya itu adalah seorang syarifah. Dia mengaku Habib kawin sama syarifah. Dia menipu para kiai-kiai, bukan ratusan juta tapi miliaran rupiah. Herannya, hebatnya, sampai umurnya 74 tahun tidak pernah tersentuh oleh polisi. Aneh itu. Kenapa?
sejelek-jeleknya orang, sepandai-pandainya orang menutupi kejelekan, suatu waktu pasti akan tampak. Itu selalu terngiang-ngiang dalam pikiran kami. Tapi kenapa orang ini selamat sampai meninggal dunia nggak pernah bersentuhan dengan aparat? Kami heran. Ini sesuatu yang aneh. Ternyata begitu kami selidiki, ternyata sebelum dia beraksi sedekah dulu. Sehingga sedekah ini yang menutupi dia sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Sedekah itu mencegah orang itu mendapatkan bala. Nah, ini yang terjadi. Makanya orang dulu kita masih ingat bagaimana orang tua kita. Sedekah itu dari mulai subuh pagi sudah sedekah. Untuk apa? Supaya seharian itu nggak ada terjadi sesuatu yang sifatnya itu yang dia tidak suka. Kenapa? Ajaibnya sedekah. Sedekah itu bisa memanjangkan umur. Sedekah itu bisa menambahkan kekayaan kita sampai 700 kali lipatnya. Sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tapi sedekah itu subhanallah, walaupun sedekah itu sesuatu yang ajaib, tapi sedekah itu adalah sedekah amal kebaikan yang paling banyak ditunggangi oleh setan. Kalau orang mau haji, setannya satu. Orang kalau mau sholat, setannya satu. Orang kalau mau puasa, setannya satu. Orang dengannya setannya satu. Tapi sedekah, setannya itu 70. Sehingga kalau satu orang itu mau sedekah itu, pertimbangannya itu mau keluar daripada koceknya itu sampai 70 pertimbangan baru keluar. Itu dari hebatnya sedekah. Sampai setan itu tahu, ini kok sedekah nanti diampuni dosanya. Kok sedekah panjang umurnya. Sedekah jauh daripada masalahnya. Susah saja. Karena setan itu datangnya pada kita kapan? Paling mudahnya ketika kita kesusahan. Sehingga Nabi SAW bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi hampir saja orang fakir itu menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Karena mudah. Tapi ketika dia sedekah, dia akan mudah semua urusannya. Coba lihat hebatnya. Subhanallah. Akhirnya ternyata ini orang dia selamat karena sedekahnya. Oleh karena jadi ayo sama-sama biasakan diri kita sedekah. Kata Nabi Muhammad, sedekah itu sampai melewati pertimbangan 70 orang. 70 setan. Pernah suatu waktu Habib Ali Habsyi itu berkata begini, sedekah itu banyak faedahnya, banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, tapi bukan semua bisa sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu ditunggangi oleh 70 setan. Subhanallah, begitu dia itu pulang ke rumahnya langsung tergiang-giang ke hutan. Dia mau sedekah. Begitu dia mau sedekah, ngambil uangnya ketahuan sama istrinya. Akhirnya kata istrinya, ngapain bang? Iya saya mau ngambil uang, katanya Habib Ali sedekah begini. Apa katanya istrinya? Oh iya itu kan bagi yang berkelebihan. Itu kan kita kelebihan. Ya tapi kan kita masih ini untuk kita, untuk ini. Disebutkan banyak alasan, akhirnya nggak jadi. Balik ke Habib Habsyi. Habib, lebih katanya. Ternyata apa disampaikan sama antum tadi benar. Apa? Yang hadis tadi itu Beb. Oh, walaupun kamu tidak membenarkan, tetap apa semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pasti benar. Enggak, ini kejadian kepada saya Beb. Apa itu? Ternyata Beb, jangankan saya melewati 70 setan. Satu setan di rumah saja saya nggak lewat. Nah itulah sedekah. Oleh karenanya, jadi jangan sampai kita katakan, wah enak ya Haji Bayu ya. Dia punya uang, dia punya toko emas. Kita punya apa? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kita ini semuanya sama punya kesempatan. Cuma masalahnya kita nggak mau cari kelebihan kita. Kesempatan itu terbuka. Pejabat ada kesempatan untuk menjadi wali Allah, untuk menjadi orang yang banyak derajatnya, untuk menjadikan dia itu sepadan satu derajat sama Nabi Muhammad. Sama. Ulama juga, orang awam juga sama. Oleh karenanya, ayo kita lihat apakah benar bahwasanya kita itu bisa setara di dalam amal kebaikan dari mereka yang mempunyai kelebihan. Baik itu kelebihannya dengan ilmu, kelebihannya dengan harta, kelebihannya dengan jabatan yang dikatakan tadi sangat mulia dan memuliakan. Tapi kita sebagai orang awam nggak punya apa-apa. Apakah bisa kita menandingi mereka? Bisa. Apa itu? Ada 3 pekerjaan. Kalau kita lakukan, maka itu adalah amal kebaikan yang sangat luar biasa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah membersihkan hati. Itu adalah sesuatu yang sangat utama. Nggak pernah Nabi Muhammad di dalam hadisnya menyampaikan bahwasanya orang yang selamat nanti di akhirat adalah orang yang banyak sedekahnya, orang yang banyak sholatnya, orang yang banyak puasanya. Tidak. Begitu pula dalam Al-Quran disebutkan orang yang selamat nanti di akhirat adalah yang begini-begini. Tidak. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran,
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak bakal ada orang selamat nanti dari murkanya Allah Ta'ala dan daripada hisabnya Allah Ta'ala kecuali bagi mereka yang berjumpa dengan Allah nanti di pada mahsyar dalam keadaan hatinya bersih. Sekarang saya mau tanya, hati bersih itu syaratnya orang kaya? Hati bersih itu syaratnya harus jadi pejabat? Hati bersih itu harusnya jadi orang alim? Enggak. Semuanya bisa bersihkan hati. Bersihkan hati. Jangan ada kebencian di sini. Kepada siapapun juga jangan, walaupun kepada yang non muslim, walaupun kepada yang fasik, walaupun kepada yang minum-minum, jangan. Kita nggak tahu bagaimana akhirnya seseorang. Itu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan kita rendahkan orang lain gara-gara apa yang dia lakukan pada saat itu. Karena apa? Allah dengan mudahnya merubah seseorang yang tadinya ini orang alim menjadi orang yang jauh daripada Allah, yang tadinya orang jauh daripada Allah menjadi orang yang paling dekat pada Allah. Ingatkan bagaimana yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali kutub, rajanya wali, yang selalu dihauli setiap bulan Sya'ban di mana-mana itu Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu warda. Beliau ini pernah suatu waktu berjalan di lorong yang kecil, subhanallah bersama muridnya dia berjalan, tiba-tiba ada seorang anak muda yang teler, sehingga dia tidur melintang. Ketika dia tidur melintang, dia mau lewati itu agak sulit karena jalannya itu kecil. Subhanallah begitu melihat Syekh Abdul Qadir ini, maka kemudian dia berkata begini, ya Abdul Qadir, galab baik. Yang memanggil siapa? Seorang pemabuk. Yang dipanggil siapa? Seorang alim, bahkan paling alimnya orang alim di Baghdad itu ada Syekh Abdul Jalani, seorang wali lagi. Tapi lihat bagaimana dia memuliakan seorang yang mabuk. Dia mau menjawabnya, bukan kita, oh ini pemabuk berarti bukan golongan kita. Kita merendahkan, jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah memvonis orang lain. Itu bukan ranah kita, itu ranah Allah. Kalau Allah berkehendak, maka mudah sekali Allah akan mengampuni dosanya orang yang berdosa. Kalau Allah berkehendak, Allah akan tolak semua kebaikan daripada orang yang berbuat baik. Itu terserah Allah, bukan urusan kita. Jangan sampai kita memvonis orang lain. Nah, ini contohnya. Aku mau bertanya kepadamu, kalau silahkan. Kalau aku bertobat, kira-kira Allah terima tobatku? Apa kata Syekh Abdul Qadir? Oh pasti. Nggak ada dosa yang besar pun kalau sudah Allah ingin memberikan taubat, semuanya diampuni dosanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya, apakah bisa orang seperti saya ini kemudian menjadi seperti engkau? Oh bisa, bahkan lebih dari saya mungkin bisa. Coba lihat bagaimana pandangan seorang wali min auliyaillah. Itu dipandang. Bahkan Habib Abdullah Haddad saya beratib, beliau katakan, kalau seumpama di depan mataku aku melihat ada seorang yang berzina, kemudian dia hilang dari pandanganku, setelah sesaat kemudian aku bertemu lagi dengannya, aku akan meyakininya dia seorang wali min auliyaillah. Lihat gimana husnudzonnya para aulia. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Selalu berprasangka baik, persepsinya itu harus baik, nggak gampang curiga pada orang lain, apalagi sampai memvonis orang lain begini begitu, tidak. Nah, itu subhanallah. Yang ketiga, saya mau bertanya, apakah mungkin Allah menjadikan engkau yang sekarang ini mulia menjadi seperti aku? Begitu mendengar itu langsung tersungkur Syekh Abdul Jalani, menangis dan bersujud kepada Allah. Kita ingatkan iblis berapa tahun beribadah kepada Allah? 185.000 tahun, tapi akhirnya terkutuk. Kita ingat bagaimana ceritanya Brasesa dan lain sebagainya. Itu banyak di antara mereka. Kalau sudah Allah berkehendak, nggak ada yang bisa mencegah. Jangan pernah kita itu melihat bahwa kita, oh kita sudah aman. Jangan, sampai kita meninggal baru kita merasa aman. Karena setan masih ada, hawa nafsu masih ada, cinta dunia itu masih ada. Terus akan menipu kita, terus akan bersiki kita, terus akan menjerumuskan kita. Siapa di antara mereka yang terus gigih untuk melawannya, maka dialah yang selamat. Nggak ada yang tahu di antara kita. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah, itu yang pertama, bersihkan hati. Jangan ada kebencian kepada siapapun juga. Kalau ada orang yang beda-beda, bukan orangnya yang beda, tapi setannya di dalam tuh. Setan yang menjadikan dia itu seperti itu. Jangan benci orangnya, dia itu saudara kita. Setannya kita benci. Itu yang pertama. Hilangkan sifat sombong, hilangkan sifat iri. Nggak mudah itu. Perlu kita belajar. Hadir majelis taklim gimana cara menghilangkannya dan sebagainya. Tapi fokuskan, ini loh yang paling pertama, bersihkan hati. Kalau orang bersih hati, walaupun dia ibadahnya biasa, dia bisa jadi wali Allah. Bahkan heran kan kalau seumpama saya punya tetangga, dia kerjanya itu tukang jahit. Orang nggak punya, rumahnya itu dari gedek.
Tapi subhanallah dia itu bermimpi Nabi Muhammad. Sementara kita yang ahli majelis, kita kadang-kadang yang punya uang, kita yang kadang pejabat, belum bisa melihat Nabi SAW. Kenapa? Karena kita belum siap. Kata Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid, kalau seumpama kita dipaksakan, memang bermimpi Nabi SAW itu adalah dilandasi dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa mengimpikan aku, berarti dia itu melihat sebuah kenyataan yang, karena setan tidak mungkin sampai kemudian menyerupai aku. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan semua orang yang bisa. Kita sudah baca sholawat ini berkali-kali untuk mimpi Nabi Muhammad. Kenapa nggak datang Nabi Muhammad? Apakah itu menunjukkan bahwasanya kita ini adalah Nabi Muhammad itu berarti nggak suka pada kita, atau Nabi Muhammad tidak lagi loman, tidak lagi berbuat baik kepada umatnya? Tidak. Tapi Nabi Muhammad itu sifatnya raufun rahim. Kalau dipaksakan dalam keadaan hati kita masih belum siap untuk menerimanya, maka akan hancur berkeping-keping badan kita dengan cahayanya Nabi Muhammad. Bersihkan dulu hatinya. Kadang-kadang kiai, habib, alim, tapi muridnya dulu yang Allah. Habibnya belum, kiainya belum. Tegakkan sininya. Ini harus bersih. Ini tempatnya rahmatnya Allah. Tempat pandangannya rahmatnya Allah itu di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa di antara kita yang tidak bisa berniat yang baik, yang banyak? Semuanya bisa. Apakah harus menjadi pejabat dulu, jadi baru dia itu akan berniat yang baik? Semuanya bisa niat yang baik. Niat yang baik, yang banyak. Coba lihat bagaimana ceritanya. Ada seorang sahabat Nabi yang dia itu datang ke masjid Nabi untuk melaksanakan sholat bersama Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW berkata begini, hai fulan, apa yang kamu lakukan? Sampai aku melihat malaikat itu mencatat amal kebaikanmu, sampai sekarang belum selesai mencatatnya. Ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa. Coba kau ingat, dari mulai kau keluar dari rumah sampai ke tempat ini, apa yang kau lakukan? Ya kata, ya Rasulullah, aku tidak ingat apa-apa, aku tidak melihat. Cuma aku tadi ketika berjalan, aku niat ketika melewati padang Sahara itu, andai kata pasir yang ada di padang Sahara itu berubah menjadi gandum untukku, maka niscaya aku akan bawa semuanya kepada Muhammad untuk dibagikan kepada sahabatnya yang pada saat itu terjadi paceklik. Apa kata Muhammad? Itulah sebabnya. Sampai sekarang malaikat itu tidak selesai, hanya niat. Nggak bisa kita niat, ya Allah, kalau saya menjadi Haji Bayu, seperti Haji Bayu, saya setiap minggu saya bikin majelis ini. Bisa? Tadi untung Haji Bayu nggak dengar. Kita niat seperti itu. Sama seperti Haji Bayu. Niat yang banyak. Ya Allah, saya kalau jadi orang kaya, saya mau belikan Habib Segaf Alphard yang baru. Saya bukan cuma Alphard, saya mau belikan helikopter. Niat saja, niat. Nggak bisa, niat aja nggak bisa, itu bakhilnya luar biasa itu. Yang penting niat. Jadi Nabi SAW bersabda, innamal a'malu, niat yang banyak. Setiap pagi kita mau keluar rumah, kita niat. Ini adalah pesan bagi para pejabat. Niat yang baik, niat yang banyak, niat. Ya dari pagi itu mau berangkat kantor, kata ulama, niat. Saya ingin mengayomi, mengurusi umatnya Nabi Muhammad. Itu akan menjadi sebab yang paling utama untuk menghujam masuk ke dalam hatinya Nabi Muhammad dan mempunyai tempat khusus dalam hati Nabi Muhammad. Ingat kan bagaimana baru-baru ini ada seorang yang bermimpi Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatku dua hal. Yang pertama, kalau mereka ingin dekat padaku dengan kedekatan yang sangat erat, cepat dan kilat, lakukan semua aktivitasnya dengan maksud dan tujuan ingin membahagiakan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab orang itu dari kemuliaan kemudian jatuh ke dalam kehinaan, itu karena tiga hal. Yang pertama, sifat sombong, hati-hati. Yang kedua, durhaka sama orang tua, hati-hati. Termasuk durhaka pada orang tua adalah durhaka pada guru. Dan yang ketiga adalah benci atau mengganggu para wali Allah, termasuk para zuriyah Nabi. Itu disebutkan kira-kira 6 bulan sebelum terjadi kasus-kasus yang terakhir ini. Oleh karena itu, ayo niat yang banyak. Pagi-pagi niat yang banyak, saya ingin menyenangkan istri kita, saya ingin membangunkan rumah untuk orang tua saya ingin mengumrahkan, menghajikan orang tua saya. Terus niat, modalnya cuma niat, melintaskan. Sedangkan niat yang baik itu adalah kalau semua dia itu mampunya sekian dulu. Nah itu berarti dia sudah niat. Tapi bukan cuma berkhayal. Kalau bilang berkhayal, cuma melintaskan sebuah niat saja, tapi tanpa dia memulai, walaupun kecil. Nah itu. Kemudian yang ketiga, siapa di antara kita
yang tidak bisa membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat, hanya salawat saja. Apakah mau baca salawat itu harus pejabat dulu? Harus orang kaya dulu? Harus orang alim dulu? Perbanyak salawat. Karena apa yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat itu adalah salawat. Kata Nabi SAW, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aksarahum ilayya salatan. Jadi yang paling dekat nanti kedudukannya di sisiku